jalan keluar, bahkan ia akan dilimpahkan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali bersama saya Elias Channel. Dan pada kesempatan kali ini saya hadirkan video khutbah Jumat yang berjudul Kunci Ketenangan Hati yang berlangsung di Masjid An-Namira, Laba Lili. Selamat menonton. Sebagai perisai diri kita dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Selanjutnya, perlu kita ketahui bersama bahwa kebahagiaan dunia dan akhirat sangat bergantung kepada kesehatan dan kejernihan hati. Sementara kesehatan dan kejernihan hati sangat bergantung kepada keyakinan kepada Allah, sifat-sifat terpuji di dalamnya, serta seberapa jauh ia dari sifat tercela yang biasa bersarang di dalamnya. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tukhzini yawma yub'atsun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yang artinya, janganlah engkau hinakan aku pada hari mereka dibangkitkan, yaitu pada hari ketika tidak berguna lagi harta dan anak-anak, kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Nah, melalui ayat di atas jelas bahwa orang yang selamat di akhirat adalah orang yang membawa hati yang bersih, bersih dari kesyirikan kepada Allah, bersih dari sifat-sifat tercela, serta bersih dari berbagai penyakit hati. Selain itu, hati yang bersih juga merupakan sarana untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati. Maka kunci-kunci meraih ketenangan hati inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ini penting bagi kita dan jemaah sekalian, mengingat tampaknya masih banyak saudara kita yang hidup serba kecukupan, bahkan bergelimang harta, namun hatinya tidak tenang, hatinya sempit dan tidak lapang. Menurut para ulama, berdasarkan dalil-dalil, setidaknya ada 5 kunci meraih ketenangan dan kelapangan hati. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang pertama, kunci ketenangan dan kelapangan hati adalah taat kepada Allah dan kepada Rasulnya. Sebagaimana kita ketahui, taat kepada Allah merupakan salah satu sifat orang beriman dan orang yang bertakwa. Sementara orang yang beriman dan bertakwa sangat dicintai oleh Allah. Apapun hajat dan keinginannya akan dipenuhi. Apapun masalah yang dihadapinya akan diberikan jalan keluar. Bahkan ia akan dilimpahkan rezeki dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Termasuk hatinya akan selalu dilapangkan di setiap keadaan. Bukankah itu merupakan penenang dan pelapang hati? Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang artinya, siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya dan menganugerahkan kepadanya rezeki dari arah yang tidak ia sangka. Itulah janji Allah bagi siapapun hambanya yang bertakwa kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kunci penenangan dan kelapang hati adalah berzikir dan selalu mengingat Allah, Zat yang Maha menciptakan. Bahkan lebih luas lagi, selain zikir dengan asma dan sifat-sifatnya, kategori zikir di sini mencakup zikir mengingat kekuasaan, ciptaan dan aturan-aturannya. Begitu pula dengan ancaman-ancamannya. Selain menjadi sebab turunnya ketenangan hati, zikir mengingat Allah juga menjadi sebab selamatnya diri dari melanggar larangan-larangannya. Bayangkan saat kita berkeinginan untuk melakukan maksiat kepada Allah, kemudian segera mengingat Allah, niscaya kita akan mengurungkan keinginan itu. Pasalnya, kita merasa takut terhadap siksa dan ancamannya. Artinya, alangkah baiknya dan memang semestinya hati kita selalu mengingat Allah, kapanpun dan dimanapun, baik zikir dengan lisan, dengan hati maupun dengan keduanya, baik secara jahar ataupun secara sirri.
Adapun jaminan Allah bagi orang yang selalu berzikir kepada Allah sudah dijelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah hati akan menjadi tentram. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kunci yang ketiga untuk meraih ketenangan dan kelapangan hati adalah bertaubat dan berserah diri kepada Allah. Setiap manusia pasti berbuat dosa dan kesalahan. Obatnya adalah bertaubat kepada Allah. Orang yang berdosa kemudian bertobat ibarat orang yang kotor kemudian mandi. Hal itu harus disegera lakukan. Jangan menunggu dosa itu berkarat dan berakibat mengeraskan hati. Selain bertobat, jika kita ingin tenang dan lapang hati, harus berserah diri kepada Allah. Apapun yang datang darinya, kita terima dengan keikhlasan. Berprasangka baiklah kepada Allah, sebab di balik sesuatu yang kurang kita senangi, ada rahasia besar dan kebaikan yang hendak Allah berikan. Ingatlah, apapun yang diberikan oleh Allah kepada hambanya pasti baik, sebab kurang baik itu hanya menurut pandangan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih." Siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluan-keperluannya. Walhasil, setiap kita sudah selesai berbuat lalai atau berbuat dosa, segera akhiri dengan taubat. Setidak-tidaknya dengan istighfar. Setiap kita menerima ujian atau hasil yang kurang sesuai dengan harapan, segera serahkan kepada Allah. Berusaha lebih keras lagi, lebih sering lagi berdoa dan memohon ampun kepadanya. Adapun hasil terserah Allah. Syukurlah setiap apa yang sudah Allah berikan kepada kita, besar ataupun kecil, sebab dengan syukur nikmat Allah akan ditambah. Dengan berserah diri, hidup menjadi ringan dan tanpa beban. Ibnu Athaillah pernah berpesan, jangan pernah memikirkan sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah, sebab itu bukanlah urusan hamba. Dipikir pun akan menjadi beban. Hamba hanya berusaha dan berdoa, hasilnya terserah kepada Allah. Jika kita sudah berkeyakinan demikian, niscaya hati akan menjadi tenang dan lapang. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kunci yang keempat penenang hati adalah memperdalam ilmu Allah. Tak bisa disangkal sempitnya hati kita akibat kurangnya ilmu Allah dalam hati kita. Maka salah satu kunci penting meraih ketenangan hati adalah mendalami ilmu-ilmunya. Sebab dengannya hati kita akan tenang dan terang dari gelapnya kebodohan. Karena itu, selagi ada waktu, tuntutlah ilmu Allah, perdalamlah ilmu Allah, niscaya hati kita akan lapang dan terang. Ingatlah, ilmu itu cahaya yang selalu menerangi pemiliknya, sekaligus menuntunnya ke jalan keselamatan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian yang terakhir, kunci kelima ketenangan hati adalah selalu menolong sesama. Orang yang selalu menolong kesulitan orang lain, maka Allah akan tolong dia. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Bukankah ketika mendapat pertolongan orang lain, hati kita menjadi senang? Maka itu pula yang dialami orang lain saat ditolong oleh kita. Maka mulai dari sekarang, perbanyaklah membantu orang lain, niscaya kita akan mendapatkan pertolongan Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhihi kana Allah azza wa jalla fi hajatihi, wa man farraja 'an muslimin kurbatan farraja Allah azza wa jalla 'anhu biha kurbatan min qurbi yaumil qiyamah." Yang artinya siapa saja yang menolong kebutuhan saudaranya, maka Allah akan menolong kebutuhannya. Siapa saja yang membukakan kesulitan sesama muslim, maka Allah akan membukakan satu kesulitannya pada hari kiamat. Sebab itu, mari menebar kebaikan, sebab itulah kebaikan yang akan kembali kepada kita. Tolonglah orang lain, niscaya kita akan mendapat pertolongan Allah. Bukalah kesulitan orang lain, niscaya kesulitan kita pada hari kiamat akan dibukakan oleh Allah. Semoga kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan pertolongan Allah, serta di akhirat kelak kita termasuk hamba-hamba yang mewarisi surganya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu, innahu huwas sami'ul alim. Nah, oke teman-teman, ya terima kasih yang masih setia menonton di Elias Channel.
Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.